Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini SBJ Official sedang berada di salah satu tempat usaha, ya. Jadi di tempat usaha Miss L Konveksi, ya. Kebetulan kami akan membuat seragam kerja juga, ya. Sekalian kita ke sini, dan ini ownernya adalah teman lama, ya. Jadi bukan siapa-siapa, ya. Jadi seperti apa nanti kita lihat konveksinya, sambil nanti kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan ownernya langsung. Oke, langsung saja. Ini Bang Gunawan, ya. Jadi yang punya Miss L dengan istri, ya. Siapa namanya, Bang? Elis. Oh, Elis. Iya, Elis. Katanya Miss L ini juga dari nama istri, ya, Bang? Ya, apa gimana? Betul, Ji. Namanya siapa, emang? Elis. Namanya Elis. Jadi, Elis. Miss Elis aslinya. Oh, Miss Elis. Cuman kita buat lebih kekinian lagi. Jadi Miss Els. Supaya lebih mendunia, Ji. Iya. Amin. Mudah-mudahan ya ini bisa sampai mendunia, Bang, ya. Amin. Bang Gun. Ya. Untuk karyawan di sini sekitar berapa orang? Karena konveksi ini juga yang saya tahu, ya, banyak juga menyerap tenaga kerja, ya. Betul. Ya, kira-kira kalau di sini karyawan sekitar berapa? Dari perjalanan kami memang bermula dari saat itu 2-3 mesin, Ji, ya. Alhamdulillah sekarang mesin ini sudah ada sekitar 35-40 mesin total. Memang namanya mesin ada maintenance, ada yang jalan, ada yang dalam perawatan gitu. Tapi kalau di total sekitar 35-40. Nah, 40 mesin. 40 mesin. Menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut dan berdasarkan order yang masuk, nah kita jadi ngisi tukang jahit ya sejumlah mesin tersebut. Paling ditambah dengan tukang gosok, untuk tukang cutting, terus sama finishing, gitu, Ji. Jadi di sini pun ada 2 tipe penjahit. Yang pertama ada penjahit borongan, yang kedua ada penjahit sistemnya, gitu. Sistem ada, borongan. Betul, ada sistem borongan, ada sistem harian. Nah, sistem harian ini disebut juga dalam dunia garment itu adalah sistem lining. Nah, di mana jahitan dari awal sampai akhir itu dalam satu garis, gitu. Jadi di paling depan misalkan nyambung badan sampai paling ujung, cuman tinggal ngancing, gitu, atau nyeleting. Nah, itu yang disebut sistem lining. Sedangkan kalau untuk sistem borongan itu dari awal sampai akhir dikerjakan oleh satu orang. Nah, jadi borongan ini harus memahami betul seluk-beluk jahitan dari awal sampai akhir, gitu ya. Nah, sedangkan kalau sistem lining ataupun harian tadi, setiap penjahit di sini itu mempunyai tugas masing-masing. Gitu, nyambung badan aja, gitu. Jadi ada tugasnya masing-masing, gitu, ya. Nah, di total dari semua mesin dan kebutuhan serta proses jahit yang dijalankan tadi, ya bisa dikatakan sekitar minimal itu 30 sampai 40 orang ada di sini. 40 orang. Ya, gitu. Maksimalnya sekitar segitu. Itu gabungan dari penjahit dan helper, QC dan lain-lain, gitu. Berarti ya udah lumayan cukup banyak lah karyawan, ya. Alhamdulillah, bertahap dan tumbuh terus, ya. Termasuk mungkin area sekitar sini juga sangat terserap, banyak, ya. menyerap, gitu. Justru 90% mayoritas itu wilayah Balai Raja sendiri. Wilayah sini, ya. Betul. Tapi masih membutuhkan karyawan, kan? Insya Allah, Ji, mohon doanya juga nih sama Haji, sama teman-teman SBJ, sama masyarakat yang menonton, gitu, ya. Terutama, ya,
Mudah-mudahan konveksi kami juga bisa terus tumbuh dan dititipkan rezeki yang banyak dari Allah. Di mana kita punya planning untuk menambah jumlah mesin gitu. Kami ada beberapa inilah ya planning gitu ya. Mungkin kalau untuk kerjasama insya Allah juga sudah ada gambaran. Nah, tinggal realisasinya Ji. Mohon doanya saja nih sama teman-teman semua nih gitu. Ya. Berbicara penjualan, dalam satu hari itu bisa menjual kisaran berapa piece ya, dalam satu hari? Kita sih sebenarnya arahnya belum sampai ke Belum penjualan. sampai. Baru dominannya tahap produksi aja, jadi kayak kita ngebantu orang produksi baju gitu kita gitu, belum fokus ke penjualan sebenarnya ya. Ya, saya tambahkan juga karena tadi keterbatasan mesin juga Ji. Iya. Jadi daya serap kapasitas produksi di sini itu sekitar 10.000 piece satu bulan. 10.000 piece maksimal dalam satu bulan. Dalam satu bulan. Itu juga dalam model-model tertentu ya. Untuk model yang tidak rubah, misalkan gamis saja selama satu bulan. Tapi kalau banyak berubah model, tentunya kita harus bikin sampling ulang. Nah, itu pun memakan waktu, akhirnya mungkin pencapaiannya antara 5.000 sampai 8.000 piece. Nah, oleh sebab karena permintaan pasar ini ya kebanyakan pedagang kembali gitu. Jadi pedagang yang belanja ke kita, yang mesen ke kita tuh pedagang. Banyaknya pedagang. Ji. Jadi mereka order ke sini untuk dijual lagi. Betul, gitu. untuk dijual lagi. Jadi kebanyakan konsumen dan klien kami itu dari Pulau Sumatera, dari Aceh, dari Bengkulu, dari Riau, dari Padang, dari Lampung, beberapa ada juga dari Makassar, dari Kalimantan gitu. Nah, kalau yang sampai luar Indonesia, alhamdulillah ada beberapa kali itu dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Dari Malaysia dulu ada ini ya. Dari Malaysia. Cuma kuantitinya belum banyak karena kan faktor ekspor impor ya kalau seperti itu ya. Jadi sebetulnya dari kapan sih Miss El ini berdiri? Iya. Jadi Miss El sendiri cetus kan ya di awal pembuatannya itu, dasarnya itu dari istri saya yang suka beli baju. Hobi belanja. Hobi belanja. Shopping. Iya, sama kayak istri tetangga. Gitu. Jadi karena hobi beli tadi, hobi lihat-lihat di Shopee, hobi scroll di Instagram gitu kan. Ada main check in aja, check out aja kan gitu ya. Kalau sekarang ya zamannya online semua. Produksi yang pertama kami yang besar itu dulu produksi produk matahari Ji. Produk matahari. Saat itu Nevada, Oleh, itu beberapa merek yang pernah kami produksi di sini. Itu sekitar 5.000 sampai 10.000 piece saat itu di awal. Itu penjahit baru 10 orang. Nah, itu memang bertahap di situ. Terus kan kemarin kita ada pandemi ya. Nah, itu kita setak dulu di situ, mataharinya juga meredup kan ya. Nah, jadi kita arahin lagi ke arah yang online. Jadi ke bisnis online. Saya perlu jelaskan juga kepada teman-teman semua bahwasanya untuk orang-orang yang mau jahit di sini atau tadi pedagang-pedagang tadi ya, ataupun pembeli ecer pun bisa dengan minimum quantity misalkan 100 piece itu sudah bisa bikin model sendiri. Ya, itu ada sistem jahit yang namanya CMT dan FOB. Apa tuh Bang? Yang pertama CMT itu adalah dimana kepanjangannya dari cut, make, trim ya. Jadi dari mulai cutting, terus penjahitan sampai finishing. Nah, itu di kami, dan bahan dari mereka. Itu bahan dari buyer, dari bohir disebutnya atau pemilik order. Nah, kami selaku jasa jahit di sini itu menjahit dan finishing saja sampai packing beres, terima, kirim gitu. Nah, sedangkan ada satu lagi disebut dengan FOB. FOB itu dimana konveksi ataupun garment menyediakan mulai dari bahan baku Ji. Nah, bahan baku ini kami yang cari, kami yang arahkan gitu ya. Konsumen ataupun klien dan buyer itu yang memilih, memilih dan menentukan. Jadi mau pakai bahan rayon, crinkle, tuil,
bahan-bahan kemeja, flanel dan lain-lain gitu ya. Itu yang nanti dipilih oleh konsumen. Tapi semua itu kita yang nyariin, kita yang beli gitu dari kami gitu. Jadi include bahan plus materi plus jasa. All in. Jadi kalau CMT hanya jasa saja, sedangkan FOB itu jasa plus bahan gitu Ji, kira-kira dengan permintaan ya. Sesuai dengan permintaan. Oke, pertanyaan terakhir Bang Gun ya. Siap. Bang Gun dan Mbak El. Gimana nih kalau seandainya kawan-kawan SPJ kan mau order, Ya. gitu. Hubunginya kemana, Ya. melalui apa, Oke. dan seperti apa? Buat teman-teman semua, kalau misalkan pengen bikin produk, langsung aja hubungi Instagram official kami. Alamatnya @miss.els_id. Jangan ragu untuk bikin produk fashion di Miss Els ya. Anything asal bukan topi, bukan celana jeans, bukan tas ya, bukan jaket, bukan sepatu. Nah, anything yang teman-teman biasa pakai sehari-hari, mulai dari kemeja, seragam kantor, batik, mukena ya kan, terus baju koko, terus gamis, daster ya, outfit of the day ya, itu semua bisa produksi di Miss Els ya. Jadi jangan ragu, insya Allah kita amanah, kita bisa menjaga kualitas, dan kita sudah punya testimoni beberapa dan banyak konsumen yang puas gitu. Nah, teman-teman ya sudah repeat order sudah sampai 5-10 kali. Dan contohnya tadi kita juga pernah produksi di Matahari dan semua sudah keterima. Jadi alhamdulillahnya di sini penjahit-penjahitnya itu ex garment, teman-teman. Jadi jangan ragu bahwasanya ex garment ini produksi untuk pakaian ekspor. Nah, itu kelebihannya. Jadi penjahit-penjahit di sini adalah penjahit-penjahit yang sudah teruji dan terasah. Gitu, sudah sangat senior untuk bikin produk yang kualitasnya terbaik lah se-Indonesia gitu. Nah, langsung aja kunjungi IG Miss Els, di situ ada nomor admin, di situ ada video-video sampel kami. Nah, nanti kalau mau untuk main-main ke rumah produksi kami, ke workshop kami tunggu. Nah, jangan ragu, kita arahkan nanti untuk bikin produk fashion yang terbaik yang teman-teman bisa jual kembali ataupun bisa pakai dengan kualitas yang terbaik insya Allah gitu. Oke? Untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke workshop kami untuk sekedar melihat-lihat, untuk sekedar mencari inspirasi tentang produk fashion teman-teman, ataupun ingin menawarkan jasa jahit ke saudaranya atau ke keluarganya, atau ada order yang nanti dari komunitasnya atau dari pabriknya, silakan hadir dan datang ke tempat kami. Alamatnya di Jalan Raya Tobat nomor 14, tepat di bawah Tugu Tobat, itu di Balaraja. Sampel, tempat sampel. Ya. Oke, ini ruangan apa nih? Nah, ini ruangan produksinya. Ini yang saya bilang tadi, sistem lining di sini atau harian di sini, dari mulai cutting, produksi, jahit, sampai kepada finishing di sini. Ayo kita masuk dia. Ini potongannya nih. Nah, jadi ini adalah meja cutting ya. Oh, ini. Nah, ini meja cutting Ji. Jadi sudah nanti di ACC sampelnya, terus ditentukan kuantitinya mau berapa, mau pakai bahan apa, sudah ACC semuanya dari pola sampai sampelnya. Nah, itu nanti
digelar tuh kain-kainnya seperti ini nih teman-teman nih. Kainnya berupa gulungan seperti ini. Itu digelar. Nah, itu digelar sama tim cutting. Nah, ini kepala cuttingnya. Nah, sudah digelar, nanti di atasnya ditaruhkan kertas marker. Seperti ini. Nah, kertas marker ini gunanya untuk sebagai pedoman cutting. Gitu. Ini paling atas, sudah paling atas nanti di cutting seperti ini. Berupa potongan-potongan baju nanti yang disambung-sambungkan oleh tim produksi seperti itu. Sudah masuk ke cutting, kita ke sini. Sampai Mas ya. Nah, isi mana? Nah, baru di sini nih bagus nih. Baru nanti baju yang tadi berupa potongan tadi dimulai dari step 1 sampai kepada step akhir di sana. Gitu Ji, potongannya disambung-sambungkan. Berarti itu ini yang sistem apa tadi? Sistem lining, betul. Ini kesini beda gitu. Nah, ini kesini beda. Ini nyambung lengan, itu nyambung leher, itu nyambung badan gitu. Semuanya beda-beda semua gitu. Sampai ada kancing paling depan. Nah, ayo kita ke sana. Nah, setelah itu nanti ujungnya di sini finishing nih. Ini untuk buang benang nih. Nih setelah produksi selesai, nanti buang benang di sini. Nah, sudah buang benang, baru nanti ke dalam untuk packing gitu. Nanti di setrika juga Ji, gitu di sebelah. Yuk. Ya digabung lah, ini ruangan packing. Nih di sini juga masuk. Ini ruangan packing. Nah, ini Ji. Tuh. Ini yang udah jadi ya? Ini yang udah jadi nih, sampelnya nih. Tuh. Nah, ini kan kita lagi buat kemeja nih. Tuh, ya kan? Kita lagi buat kemeja, flanel, ya kan? Ini kan lagi digandrungin banget nih sama kaum muda nih. Wah. Kaum milenial. Iya, kaum milenial, kaum Z, kaum Y, wah, kaum X segala macam dah gitu. Nah, ini untuk baju prianya, gitu kan? Nah, untuk baju wanitanya banyak jenisnya. Ada gamis, ada daster. Ini contoh gamisnya nih, dasternya nih jadi saya yang fitting nih. Gitu. Nah, iya. Setelah itu nanti tergantung permintaan dari konsumen, apakah mau langsung dikirim saja atau ada pemotretan sederhana. Kita udah siapin nih model yang diem aja nih. Iya. Nah, nanti untuk model bergeraknya ada juga di studio. Gitu, yang khusus dah. Nanti mungkin tim SBJ bisa bantu juga nih. Nah, gitu. Nanti dipajang di sini ya. Pajang di sini, nanti semua steril, lighting kita siapkan gitu kan, sederhana, cuman yang penting bisa menyampaikan pesan yang pengen kita sampaikan. Kita pernah juga bikin batik nih. Nih. Tuh, Batik. tuh. Jadi macam-macam yang kita bikin nih. Tuh. Ini kayaknya ukuran Keren, Haji nih. Ukuran saya nih kayaknya. Iya nih, ini harus nyoba nih. Waduh, siap. Kayaknya SB Boleh. kebagian semua nih. Mantap, boleh. Yang udah jadi langsung ya kan? Iya. Itu, nih. Nanti tinggal di-fitting aja Ji, ya. Betul. Ini kita beli bahan di Tamrin, terus kita bikin sampling. Ini waktu itu dari orang teman-teman di perbankan ini pesen nih. Di salah satu bank BUMN pesen ke kami. Alhamdulillah ini sudah clear, sudah jadi. Ini sisa-sisa bahannya. Gitu. Iya. Gitu. Oke, jadi ini terakhir di sini berarti ya. Terakhir closingan di sini, Terakhir closingnya di sini. packing terus sampai pengarungan lalu langsung kirim. Langsung kirim. Betul. Tergantung alamat Betul. customer masing-masing. Siap. Kalau jauh di kargo, kalau deket dijemput diantar. Iya. Gitu. Jadi itu prosesnya dari awal ya, dari awal sampai akhir ya. Jadi produksinya ya macam-macam ya. Tadi ada daster, ada apapun Ya, lah. Selain apa tadi Bang? Selain topi, selain jaket, selain celana jeans, sama tas. Sama tas. Ya, mau mukena, mau baju koko semua masuk Ya, gitu. bisa ya. Bisa. Terus mungkin bahan yang kami belum bisa, cuman kami bukan spesialis di situ, yaitu bahan-bahan kaos. Bahan kaos. Karena bahan kaos secara produksi itu harus massal banget Ji. Iya. Kalau produksinya cuma 100-200 itu nggak menutup ongkos produksi. Iya. Gitu. Kaos itu bisa harus 100.000 piece atau 200.000 piece sekalian.
Gitu. Sedangkan kalau ini mulai dari 100 piece teman-teman sudah bisa bikin produk masing-masing gitu. Iya. Dengan brand masing-masing. Brand masing-masing. Kita bisa ini seperti ini yang kita kasih brand dari apa namanya? Dari buyer sendiri, mulai dari plastiknya, packingnya, pengemasannya, semuanya dari buyer gitu. Atau mau kita siapin ada yang pakai bordir, kita pun ada rekanan bordir gitu. Gitu. Semuanya lengkap di IG Misels. Nah, jadi gitu. Selain jual juga ini juga menjadikan peluang usaha juga ya. Betul, sangat besar peluang sekali. Usaha yang sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Ya karena dunia fashion ini luar biasa kan. Tidak pernah mati, Ji. Pernah mati. Selama manusia pakai baju ya kan. Gitu. Ya, jadi itu kiranya yang bisa kita share. Siap. Dan kiranya yang bisa kita bagikan informasi terkait Misel konveksi. Ya sekali lagi ya jangan lupa kalau kawan-kawan SBJ kan mau order ya silakan kontak langsung IG-nya di @miss.els_id. Ya, di situ ada tercantum nomor handphonenya ya bisa langsung kawan-kawan kontak ya dan jangan lupa mungkin untuk SBJ ada diskon ya. Siap, tentunya. Iya, jadi untuk para SBJ kan subscribernya SBJ bilang aja kita kasih harga khusus. Dikasih harga khusus. Ya, sebutkan saja bagian daripada SBJ. Ya, gitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam SBJ kan.